Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat GPT Lumajang dan sidang jemaat GPT Jatiroto. Shalom Bapak Ibu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya rahmat kasih karunia dari Tuhan menyertai kita semua, baik hari ini kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Hari ini kita bersyukur saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersuka cita karena Tuhan masih memberikan kita napas dan kehidupan untuk kita beribadah. Dan hari ini juga kita bersyukur karena di dalam ibadah PA yang kita selenggarakan setiap hari Rebonya, kita disuguhkan dengan pembicara-pembicara yang berbeda-beda saudara-saudara sekalian. Sehingga itu memudahkan kita dan membuat konsep pemikiran kita lebih luas dari berbagai sudut pandang. Dan nanti Bapak Gembala kita akan membawakan kita di dalam ibadah PA ini. Namun sebelumnya kita akan mengangkat beberapa pujian untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Amin. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Sama-sama kita katakan, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Amin. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa,
sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan bersama berdoa untuk mengawali ibadah kita. Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus buat segala anugerah yang terindah di dalam kehidupan kami. Kami masih boleh menyelesaikan tugas-tugas kami di dalam dunia ini dengan kami bekerja mencari nafkah. Namun Tuhan juga memberikan kami hati untuk kami juga datang beribadah di tempat rumah ibadah ini. Ini membuktikan juga bahwa kami bukan hanya memikirkan perkara-perkara yang jasmani saja, namun kami juga memikirkan perkara-perkara yang rohani untuk kehidupan kekal kami. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan yang hadir di tempat rumah ibadah ini maupun yang menyaksikan secara online. Tuhan memberkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan kami. Tuhan memberkati kami semuanya. Dan dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami, seluruhnya kami akan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dijunjung tinggi. Ini doa kami ya Tuhan, kami alaskan di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan di tempat rumah ibadah ini. Ketika di luar sana banyak orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang jasmani, tentu itu tidak sesuatu yang salah. Namun kita telah mengambil tempat yang lebih dari mereka, yaitu kita juga meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan bersuka cita saudara-saudara, kita akan bertepuk tangan bersama-sama, kita akan bersorak-sorai kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian, haleluya, sorak hosana. Amin. Saat ini ku datang lagi. Ini ku datang lagi. Amin. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari ku lalui. Amin. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Refresh. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi dari awal. Saat ini ku datang lagi. Amin. Padamu Tuhan, dengan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Refresh. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Amin. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, sorak hosana.
Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Amin. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus yang layak kita sembah, yang layak kita junjung tinggi, karena Yesus Kristus merupakan juru selamat kita. Mari saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kubuka pintu hati bagimu Tuhan. Kita akan masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan. Biar kita buka pintu hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kubuka pintu hati bagimu Tuhan. Ajarkanlah maksudmu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Refresh. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban. Bersama kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku buka pintu hati bagimu Tuhan. Ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu. Genapi daku dengan sinar kasih-Mu. Refresh. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Refresh. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat, ku bernyanyi. Ingat waktu hidupku berpengharapan. Jawaban hidupku. Refresh. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Ingat hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku. Tuhan, sebelum kami duduk diam mendengar firman, kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami diberikan suatu kemampuan untuk mengikuti jalan pembicaraan firman ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Oleh karena memang kami memerlukan pertolongan Tuhan dan Roh-Mu yang kudus untuk kami boleh menjadi mengerti akan rencana Tuhan. Terima kasih buat waktu yang sudah Tuhan anugerahkan, dan kami akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Biarlah kemuliaan Tuhan akan menyertai setiap ibadah yang kami adakan dan mendatangkan sukacita dan keberhasilan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore dan shalom.
Nah, kita ketemu lagi di dalam ibadah PA. Kita masih tetap berada di Matius 5, saudara ya, karena memang PA ini tidak akan kemana-mana, akan membongkar secara tuntas dalam ibadah kita petang hari ini. Kita melihat, saudaraku, di dalam Matius 5 ini kita akan refreshing lagi sebentar. Jadi untuk sekedar mengingatkan kembali apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita dengar. Matius 5 ayat 17 mengatakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapinya. Nah, di sini kita sudah mendengar bahwa Yesus menggenapi itu bukan hanya di luarnya, tetapi dia melarutkan diri di dalam kehendak Tuhan melalui hukum Taurat yang diturunkan. Dan yang jelas dia menjadi kurban atas segala rencana Allah supaya ada keselamatan bagi setiap manusia yang percaya. Oleh karena kita tahu bahwa sifat hukum Taurat itu ialah mengurung kita supaya kita tidak berada terlalu melanggar kehendak Tuhan. Itu merupakan suatu pagar, suatu perlindungan bagi kita sebetulnya. Tetapi Taurat itu, jelas firman Tuhan mengatakan itu tidak menyempurnakan, itu tidak akan memberikan keselamatan yang kekal. Oleh karena dia merupakan satu bayangan yang sudah dinyatakan sebagai suatu kenyataan melalui Kristus di atas kayu salib. Ya. Ayat yang ke-18 mengatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi sifat hukum Taurat itu sebetulnya, oleh karena dia adalah firman Allah, itu merupakan suatu yang kekal. Dan dia sampai saat ini, saudaraku, sehingga Tuhan mengatakan selama bumi langit ini belum lenyap, Taurat itu tetap ada, tetap kekal. Dan kitab para nabi itu tidak dihapuskan. Bahkan itu tetap akan menyatakan nubuat-nubuat yang telah dicatat di dalam Taurat dan kitab para nabi. Jadi jangan kita menyepelekan, saudaraku. Seringkali gereja Tuhan termasuk saya, seringkali dulu belum ngerti ya. Wah, kamu sekolah ini nanti kamu jadi ahli Taurat loh. Kita sering menghina loh ahli Taurat. Padahal kalau kita baca sesungguhnya ahli Taurat itu tidak semuanya buruk. Ya, kita bisa melihat bagaimana Nikodemus, bagaimana Ananias. Justru Ananias itu didengkotnya Taurat itu. Firman Tuhan mencatat bahwa Ananias itu orang yang menganut Taurat yang luar biasa, yang terkenal baik. Itu Tuhan pakai loh untuk menyembuhkan Saulus. Pada waktu dia di Damsik, dia buta matanya, tidak bisa melihat. Maka Tuhan memakai Ananias, seorang penganut Taurat yang tekun. Tetapi dia sekalipun melaksanakan Taurat, tapi imannya itu kepada Yesus, dia sudah menerima itu. Jadi tidak semua ahli Taurat itu buruk. Ahli Taurat itu juga baik, seperti Gamaliel.
Dia yang memberikan pencerahan-pencerahan pada waktu terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan Taurat itu kekal sampai langit dan bumi ini selesai. Taurat itu tidak akan lenyap. Dan dia tetap menyatakan bahwa dia adalah firman Allah. Tetapi saudaraku, bagi kita, khususnya bagi bangsa kafir ini, kita mempunyai suatu kesempatan yang indah. Oleh karena Taurat itu telah digantikan dengan suatu kemurahan. Ya. Saya teringat itu ya, ada ayat di dalam Ulangan pasal yang ke-28, sebentar ya, saya cari ya. Barangkali ketemu. Oh. 29 kalau gitu ya, 29. Apa itu bro yang isinya yang ini ya. Ayat 29, pasal 29 ayat 29 di dalam Ulangan nih. Ya. Saya teringat ini dan ini merupakan sesuatu yang baik. Dikatakan demikian, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi hukum Taurat itu tetap ditegakkan. Tetapi sekarang kita melihat lagi saudaraku, di dalam Ibrani ke-8, ayat pasal 8, iya, ayat yang ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi pada waktu itu yang dikatakan dengan Israel pada waktu itu, pada waktu hukum Taurat itu diberikan dan seluruh Israel itu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hukum Taurat. Tetapi dengan adanya kemurahan, dengan adanya masa peralihan antara Taurat dengan Yesus, ada suatu ayat yang mengatakan kelanjutannya demikian, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskan di dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi kita bisa tahu saudaraku, memang rencana Allah itu sedemikian bahwa hukum Taurat itu harus dijalankan, tetapi pada masanya oleh firman Tuhan mengatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Jadi ada timingnya. Jadi di dalam Ulangan 18 tadi, itu kita memikirkan ada yang tidak kita ketahui. Tetapi tidak ada sesuatu yang tertutup. Hanya waktunya yang belum sampai. Jadi untuk mengenali firman Tuhan, saudaraku, kita diajarkan oleh Tuhan, tidak bisa kita itu tahu semua gitu, enggak saudara. Ternyata Tuhan itu memberi pembukaan itu secara bertahap. Ya, kita boleh aja tanya, kenapa begitu Tuhan? Kok enggak sekaligus? Ya, kita enggak bisa jawab. Itu memang haknya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, kamu yang tidak aku beritahukan, kamu enggak boleh ngotot. Tetapi ada waktunya aku akan memberitahukan, dan itu anak-anakmu, keturunanmu, generasi berikutnya.
Nah, sekarang ini kita masuk di dalam generasi kemurahan. Sehingga ayat 11 dari Ibrani 8 ini mengatakan, dan umatku tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ini bagaimana? Apa kita tidak boleh belajar lagi? Apakah kita sudah pinter? Bukan begitu maksudnya, saudaraku. Ada ayat mengatakan, mari kita tinggalkan azas yang mula-mula, tetapi kita meningkat kepada kedewasaan. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, Yesus itu, ya kita mengenal dia sebagai apa? Kita bebas untuk memilih. Sebagai juru selamat, ya kita selamat terus, gitu ya. Sebagai dokter yang ajaib, ya kita sembuh terus. Gitu. Sebagai pemberi berkat, ya kita kaya terus. Gitu. Lah, tapi sebetulnya kan bukan itu seharusnya. Tetapi Tuhan mau kita mengenal Yesus itu sampai kepada siapa pribadinya dia ini, saudaraku. Pribadi dia. Kita lihat, saudaraku, di dalam kitab Ulangan juga ya, kitab Ulangan pasal yang Ulangan sebentar. Ulangan pasal yang kita lihat yang 18 ya, mungkin di sini tempatnya. Iya. Ulangan 18. Ini soal nubuat, saudara ya. Jadi ini memang agak apa itu, kita lihat-lihat dalam perjanjian lama. Saya tadi mikir-mikir di mana ya itu ya. Ingat tapi kadang-kadang bisa lupa gitu. Tapi saya ingat betul ada ayat itu. Ulangan 18. Di sini kita bisa melihat siapa Yesus itu sebetulnya. Dan sejak kapan Yesus itu sudah diberitakan. Kalau kita mau jeli, saudaraku, tentang Yesus itu sudah diberitakan sejak zaman Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, maka Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Di situ menubuatkan ada pengorbanan, ada sesuatu yang harus mencurahkan darah untuk menutup ketelanjangan dosa manusia ini. Dan kemudian Tuhan mengatakan, engkau akan meremukkan kepala ular, tetapi ular itu akan meremukkan tumit kaki dari anak itu. Jadi nubuat itu sebetulnya sudah jelas ada, saudaraku. Jadi kita itu tidak usah mikir bahwa, wah itu kan Yesus itu kan suatu hal yang baru. Enggak, saudaraku. Itu sejak zaman Adam dan Hawa itu sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Nah, kita sekarang melihat di dalam zaman perjalanan Israel keluar dari Mesir. Ya. Di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-15. Itu jelas dinubuatkan. Apa? Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Siapa orang ini? Ini berbicara tentang Yesus. Tetapi jangan heran, saudaraku. Ayat-ayat semacam ini, karena orang Kristen ini kurang menguasai, kurang mengenal, maka ayat-ayat ini dicomot oleh orang lain dan kemudian dipakai untuk menghantam kita. Mungkin saudara tidak pernah ngikuti kayak gituan ya. Tapi di sini kalau yang namanya hamba Tuhan itu pasti memperhatikan perkembangan-perkembangan di Indonesia ini secara politik maupun secara apapun.
ayat ini dipakai saudaraku dan diklaim sebagai orang lain gitu, yang harus kita agungkan. Oleh karena itu dinubuatkan oleh Musa. Pasti tidak, saudaraku. Kalau Musa bilang seperti aku, itu profesi Musa, saudaraku. Dia melepaskan Israel dari dosa. Maka nubuat seperti aku ialah Yesus yang melepaskan kita dari dosa. Jadi arahnya ke situ. Jadi supaya kita jangan terlalu awam dalam hal ini. Dan anehnya saudaraku, ayat ini diulang sampai 2 kali di dalam satu Fatsal. Suatu ayat atau suatu perkataan atau suatu kalimat itu kalau diulang dalam satu Fatsal, itu merupakan sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan. Tadi ayat 15, sekarang ayat 18, itu diulangi lagi. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala apa yang kuperintahkan kepadanya. Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau tadi itu Musa, tapi sekarang Tuhan menekankan lagi bahwa seorang nabi akan aku bangkitkan bagi mereka. Bagi siapa? Bagi umat Tuhan. Bahkan sampai pada hari ini dikatakan ku bangkitkan di antara saudara mereka seperti engkau ini Musa. Itu ya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, dan daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Jadi ini semua saudaraku menubuatkan siapa Yesus itu sesungguhnya. Saudara ya. Nah, di sini kita mengenal siapa Tuhan itu lebih akrab lagi. Kita sekarang pindah ke dalam Ibrani pasal yang ke-10. Tuhan menjelaskan masa peralihan ini. Jadi tadi kita sudah tahu ya bahwa kalau kita mengikuti firman Tuhan itu secara bertahap, saudaraku. Tidak mungkin kita itu akan menerima mengerti semua, enggak. Tetapi rencana Tuhan itu sesuai dengan generasi-generasi yang ada pada waktu itu. Ya. Dan kemudian di dalam penyertaan Tuhan itu ada masa peralihan, yaitu antara Taurat dengan zaman kemurahan, yaitu Yesus Kristus yang sebagai pelaksana dari Taurat itu. Dan kita jangan curiga terhadap Taurat, oleh karena Taurat itu sebetulnya firman Allah, dan dia itu kudus, dan dia itu baik, dan dia itu mengingatkan kita akan dosa, dan juga mengurung kita supaya kita tidak binasa. Dan ini merupakan suatu rencana Allah yang baik. Ya. Dan kita jangan memperkirakan bahwa semua hukum Taurat itu berat. Sebetulnya enggak, saudaraku. Yang bikin Taurat itu jadi berat, enggak karu-karuan, itu ahli Taurat dan orang Farisi itu. Dia mengambil hukum Taurat itu dispekulasikan untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan dia mengeluarkan larangan ini, larangan itu, fatwa ini, fatwa itu. Jadi dia itu membaca hukum Taurat, sebetulnya hukum Taurat itu penuh dengan kasih. Tetapi oleh karena orang-orang ahli Taurat ini mau menspekulasikan hukum Taurat itu, dia tambah-tambahi, saudaraku. Sampai peraturan demi peraturan, kurang ini, kurang itu, tambah ini,
tambah itu, harus begini, harus begitu. Sehingga orang yang percaya akan ajaran mereka justru tidak bisa jalan. Padahal ahli-ahli Taurat itu tidak mau melaksanakan itu, cuma ngomong tok. Itu yang Tuhan Yesus sangat tidak suka. Oleh karena Tuhan Yesus di hadapan orang-orang ahli Taurat itu, kelihatannya Yesus melanggar Taurat. Tetapi sesungguhnya Yesus itu menghajar ahli Taurat. Dengan cara antara lain menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Itu ahli Taurat itu marah banget itu. Kenapa kamu menyembuhkan orang di hari Sabat? Nanti makan, tidak cuci tangan, terus makan metik gandum, menggilas dengan tangan. Kenapa kamu kok kerjakan itu? Dia lupa, bukan lupa ya, mungkin dia munafik gitu. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan, kalau kamu punya kambing atau domba atau ternak, pada hari Sabat terperosok masuk di dalam lubang, bukankah kamu menolong dia? Apa salahnya kalau saya menolong orang? Orang ini lebih berharga dari kambing, dari domba. Nah kemudian pernah juga Yesus ditegur soal makanan. Yesus mengatakan, kamu lupa cerita tentang Daud. Bagaimana dia di Nob pada waktu dia dalam keadaan kelaparan dengan tentaranya. Dia minta makan kepada imam pada waktu itu. Dia makan roti sajian. Yang sebetulnya roti itu untuk imam-imam. Kenapa? Kok bisa? Oleh karena sebetulnya memang Taurat itu tidak membuat orang menjadi berat. Jadi ada solusi, ada toleransi, ada suatu kelonggaran kemanusiaan di situ. Tetapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, itu selalu membuat suasana itu menjadi runyam. Melihat orang berzina, ditangkap, kemudian mencobai Yesus. Mereka itu melanggar, saudaraku. Menangkap orang, dibawa kepada Yesus, itu kalau menurut hukum Taurat yang sebetulnya harus kedua-duanya dibawa. Tapi ini cuma perempuannya tok. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, kalau memang kamu benar dan kamu tidak merasa berdosa, kamu menjalankan Taurat secara betul, kamu yang pertama lempar batu kepada perempuan ini. Mereka merasa bahwa mereka itu tidak beres juga. Jadi banyak kejadian-kejadian semacam itu, saudara. Sehingga kemurahan Tuhan itu datang untuk memberikan suatu keteguhan bahwa kasih karunia itu mengatasi segala-galanya. Kita baca di dalam Ibrani 10, ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Taurat itu bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun diadakan secara terus-menerus, secara ritual, ya, dipersembahkan. Hukum Taurat itu tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, kemudian kita diperjelas kalau begitu apa tugas Yesus itu? Kita sudah tahu siapa dia. Sekarang tugasnya itu apa? Ayat yang kelima mengatakan, karena itu ketika ia masuk atau turun ke dunia, ia berkata, korban-korban persembahan itu tidak engkau kehendaki. Oleh karena itu merupakan suatu bayangan. Tetapi sekarang ini merupakan suatu realita dengan kehadiran Yesus. Tetapi
engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Nah, ini orang rancu, saudaraku. Ada orang yang bilang, loh, Yesus itu kan Tuhan, kok bisa mati? Nah, ini pertanyaan lagi. Kalau dia Tuhan, kan seharusnya tidak mati. Malah ada yang lebih jahat lagi mengatakan orang Kristen itu nyembah bangke. Loh, ya apa sih? Nyembah bangke. Menuhankan manusia. Ya, kita mengerti ini, saudaraku, tetapi kita harus punya jawaban, pengertian yang tidak membuat iman kita goyah. Ada yang mengatakan, kenapa orang Kristen itu menuhankan manusia? Kalau saya mikir itu, saya setuju. Tuhan itu manusia itu tidak mungkin dituhankan. Tidak ada ceritanya manusia bisa jadi Tuhan. Tidak ada. Dan untuk ini mereka itu betul. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan jadi manusia, mungkin tidak? Mungkin, saudaraku. Tuhan mau jadi apa saja mungkin. Raja mau nyamar jadi tukang becak, mungkin. Tapi tukang becak jangan coba-coba nyamar jadi raja. Aduh, gak cukup gulaan nih, ya. Gak bisa. Tetapi kalau Tuhan menjadi manusia, mewujudkan, menginkarnasikan diri sebagai manusia, apa yang sulit bagi dia? Tetapi kalau manusia mau jadi Tuhan, ya tidak mungkin. Lah, tapi kenapa kita memanggil Yesus Tuhan? Ya karena memang dia Tuhan. Hanya saja, saudaraku, dalam bahasa Indonesia sangat miskin. Oleh karena tidak ada kata ganti lain. Tuhan di atas segala Tuhan adalah Tuhan atau panutan. Kalau saja bahasa Indonesia ini kaya seperti bahasa Jawa, kita bilang pangeran, tidak ada yang marah. Duh, Gusti Pangeran, tidak ada yang marah. Tapi karena bahasa Indonesia ini mengkonotasikan Tuhan itu sama dengan Allah, maka orang pikirannya blek menyala. Ya tidak salah orang karena dia tidak ngerti. Tapi kita yang ngerti ya maklum. Kenapa kita menuhankan manusia? Loh, bukan manusia itu. Memang dia Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Jadi kalau kita panggil dia pangeran, tidak ada yang sakit hati, saudara. Karena masih ada pangeran di Ponorogo, pangeran apa gitu ya. Jadi masih ada pembandingnya. Atau kita bilang tuh Gusti. Gusti itu kan macam-macam, saudara. Ada Gusti Prabu, ada Gusti Pate. Jadi tidak terlalu nyolot. Tapi karena kemiskinan bahasa kita mengatakan Tuhan, maka itu jadi masalah. Bagi orang yang bermasalah. Bagi kita sih nggak ada masalah. Oleh karena firman Tuhan yang mengatakan jelas bahwa Yesus itu firman yang mewujud manusia. Kalimatullah, rohullah, dia adalah firman dan roh Allah yang turun ke bumi sebab mewujud sebagai manusia, yaitu Kristus Yesus. Selesai kan? Kenapa kita harus panik? Jadi pengertian-pengertian semacam itu, saudaraku, harus dimiliki oleh gereja supaya kita itu tidak gampang terguncang pada waktu kita menghadapi sesuatu yang aneh-aneh. Kita baca kembali ayat yang kelima dari Ibrani 10 ini. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban-korban ritual itu, zaman-zaman Taurat itu sebetulnya engkau tidak menghendaki, tetapi engkau telah memberikan tubuh bagiku untuk menjadi persembahan.
persembahan yang kekal, yang berkuasa untuk menghapus, bukan menutup, untuk menghapus dosa dunia. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ayat ke-6, kepada korban bakaran, korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gunungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi semakin kita belajar, semakin kita jadi mengerti rencana Tuhan, siapa yang terkait di dalam rencananya itu, bagaimana kok bisa terkait, kenapa ada yang menggugat, kenapa harus kita ikuti, kenapa harus kita mengerti. Ini kita semua harus ke arah situ. Ya. Ayat yang ke-10, dan karena kehendaknya itulah kita ini telah dikuduskan. Jadi kita ini dikuduskan oleh karena korban Kristus itu untuk kapan? Untuk selama-lamanya. Oleh apa? Oleh persembahan tubuh Kristus. Ya. Ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan korban, setelah dia menyelesaikan segala sesuatu, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah saja. Di sebelah kanan Allah. Nah, pertanyaannya kadang-kadang ada juga yang konyol. Kenapa kok di kanan, tidak di kiri? Kalau dia duduk di kanan, kirinya siapa? Ini kan pertanyaan usil, saudara ya. Sebetulnya ini adalah figurasi, adalah suatu metafora, bukan literal yang mengatakan bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Lah kalau Allah itu dibatasi kiri kanan, kan Allah itu tidak maha besar. Lah kalau Allah itu loh, punya kanan, punya kiri. Lah seberapa gedenya Allah itu? Kan jadi tidak maha. Padahal Allah itu maha besar. Apa itu? Omnipotent. Dan dia maha hadir, omnipresent. Dan dia maha kuasa, omniscient. Jadi tidak ada yang membatasi. Karena dia itu adalah Allah yang luar biasa. Dan esa. Esa itu juga jadi masalah, saudara. Oleh karena pengertian orang yang tidak bisa menyelami, dia mengatakan esa itu satu. Satu kayak endok situ, kayak bakpo. Jadi dihitung, Allah itu dihitung. Tidak bisa. Mana bisa Allah itu dihitung? Kalau ada orang bilang, oh Allahmu telu, siapa ngomong Allahku 1000, apa? Telu sakit, lu akeh mana? 1000. Tapi Allah itu dikatakan adalah esa. Esa itu artinya saudaraku, kira-kira apa Pak? Artinya yang betul lah. Allah itu esa. Melingkupi semua. Ada yang punya jawaban, esa itu apa? Ya? Lah ya itu. Gak ono tunggale. Kalau Allah itu esa itu bukan satu biji, itu bukan. Tetapi esa itu tidak ada duanya. Itu pengertian orang Kristen. Lah, kalau pengertian orang yang belum mengerti mengatakan, wah Allahmu ini telu. Padahal tidaklah demikian. Karena itu adalah suatu penjelasan. Kasarnya gini loh saudara. Ada ndok situ. Orang bilang telur ini satu.
warnanya biru. Orang bilang enggak, itu berwarna-warna itu. Enggak, telur ini satu warnanya biru. Bentuknya bunder. Tapi orang Kristen ini memangnya nyanyil, saudara ya. Gak terima ndelok ndok situ. Disigar. Loh, dalamnya ada kuningnya, ada putihnya, ada kulit luarnya. Ini loh, ada 3 bagian. Ini namanya telur. Lah masa orang itu masuk kotot? Enggak. Telur itu ya gitu, satu bundar gelundung. Loh enggak. Kita ini menjelaskan telur itu memang satu, tapi kita lihat isinya itu kayak gini loh. Ini kan sesuatu yang mudah loh sebetulnya. Kenapa kok mesti ngotot gitu? Nah, disinilah saudaraku, umat Tuhan ini harus menjadi dewasa dan dia bisa mengerti supaya kita itu tidak gampang digoyahkan. Tetapi sesungguhnya saudaraku, saya berani ngomong, kalau orang Kristen itu betul-betul Kristen dan dia memahami tentang Kristus, dia tidak bakal keluar dari Kristus. Tidak bakal. Karena saya sudah sering ngecek atau mendengar orang berbicara setelah pindah dari keyakinan kepada keyakinan yang lain. Waktu dia ngomong itu, saya bisa tahu secara tepat, sebetulnya orang ini tidak mateng, makanya dia gampang kintir. Saya tidak mengatakan orang Kristen tok loh saudaraku. Orang yang dari agama lain, kalau dia menghayati, dia betul-betul memahami kepercayaannya, dia tidak mungkin pindah. Oleh karena di dalam setiap agama itu, dia punya keindahan yang luar biasa. Kalau dia memahami keindahan agamanya itu, dia pasti menjadi orang yang alim, orang yang baik. Dan dia tidak gampang juga untuk pindah-pindah. Dia akan setia. Nah ini yang harus kita perhatikan saudaraku. Jangan gereja memanfaatkan orang-orang yang kita anggap, wah dia menerima Yesus dan kemudian kita tampil-tampilkan. Itu pun juga tidak baik, saudaraku. Oleh karena orang ini pun juga setengah mentah dia itu. Kalau orang itu betul-betul imannya teguh, dia tidak bakal mencela orang lain. Ya, akhir-akhir ini saya ambil contoh yang baik aja ya. Seperti Deddy Kobusier ya. Dia pindah dari Katolik masuk ke dalam agama Islam. Bagusnya apa? Saudara? Dia mendapatkan guru yang baik. Dia mendapatkan guru yang baik. Kalau tidak salah gurunya itu Kiai Miftah. Saya perhatikan Kobusier ini, sekalipun dia sudah pindah iman, dia tidak pernah menghujat. Pernah sekali kira-kira dia keterucut gitu. Tapi begitu diingatkan, dia langsung stop. Dan dia saya perhatikan, dia tidak pernah menghujat macam-macam. Oleh kenapa? Kebetulan seizin Tuhan, dia punya guru yang baik. Lah kalau dapat guru yang tidak baik, saudaraku, ini yang jadi masalah. Demikian juga dengan gereja. Kalau gereja tidak membina dengan baik, maka ini pun juga bukan menjadi keuntungan buat gereja, tetapi juga menjadikan masalah di dalam gereja. Supaya kita mengerti lah dalam hal ini. Kita yang sudah mengikuti kepercayaan kita, mengikuti Kristus, maka kita pun juga bisa memahami keadaan orang lain. Ini perlu, saudara.
Inilah perlunya kita masuk di dalam pembicaraan-pembicaraan PA semacam ini, supaya kita ini mengenal Tuhan, mengenal rencananya, mengenal segala apa yang terjadi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita kembali di dalam Matius 5, ayat yang ke-19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan kepada demikian kepada orang lain, ia akan direndahkan dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang mulia dalam kerajaan surga. Siapa ini? Ya ahli Taurat, saudaraku. Tetapi ahli Taurat yang benar. Oleh karena mereka akan menerima sesuatu yang baru. Seperti halnya Nikodemus. Dia tidak menggunakan kedudukannya, posisinya untuk merendahkan orang lain. Tetapi dia dengan rendah hati dia bertanya kepada Yesus. Maka ada kemuliaan tambahan bagi seorang ahli Taurat yang bernama Nikodemus, ya. Dan dia pasti akan mengajarkan sesuatu yang betul. Ayat selanjutnya, ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan itu memberikan suatu perbandingan. Kalau hidup kebenaranmu itu, keagamaanmu atau kebenaranmu, tata tertibmu itu, tidak lebih benar dari hidup agamanya ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi artinya gimana, saudara? Apa orang-orang Farisi ini dalam pandangan Tuhan itu jelek? Kalau dalam pandangan Yesus, ahli Taurat ini jelek, tidak dipakai buat pembanding. Karena di dalam pandangan Yesus, dia tetap mengatakan bahwa sesungguhnya ahli Taurat orang Farisi itu adalah orang-orang yang seharusnya, orang yang betul-betul baik. Dan kemudian dia beralih kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang pengikutnya. Kalau kamu tidak lebih baik dari orang Farisi ini, dari ahli Taurat ini, kamu tidak ada harapan masuk surga. Berarti saudaraku, orang Farisi, orang ahli Taurat, ini adalah orang yang baik di hadapan pandangan Tuhan. Tidak semua jelek. Oleh sebab itu Tuhan mengambil pembandingan. Kita yang sering keliru, saudaraku. Kelirunya ya gitu tadi. Wah, kamu jangan sekolah gini, kalau gitu nanti kamu jadi ahli Taurat. Loh, ahli Taurat itu juga sekolah, saudara. Tetapi ada ahli Taurat yang sekalipun sekolah, dia keluar, dia jadi orang baik. Jadi bukan karena sekolahnya itu yang membuat dia jadi orang jahat. Tetapi memang orang itu sendiri pribadinya yang tidak baik. Tetapi kalau orang itu punya kepribadian yang baik, dia lulusan manapun juga, dia akan menjadi hamba Tuhan, keluar dari universitasnya, dari fakultasnya. Ya. Malah ada hamba Tuhan kejadian, bukan keluaran, kejadian, moro-moro jadi. Ya kayak saya ini. Tidak pernah sekolah secara formal di sekolah teologi, enggak. Tapi saudaraku tuh ngerti, saudaraku, sekalipun saya tidak sekolah, tapi saya ikut kuliah, lu aneh ya. Jadi pendengar. Jadi saya tahu umeknya orang teologi itu apa. Saya ngerti, saudara. Sekalipun saya tidak pegang ijazah. Dan hamba Tuhan kejadian ini,
dicetak di dalam penggembalaan. Ya kayak gini nih modelnya. Ya. Jadi inilah yang Tuhan mau merencanakan dalam setiap kehidupan kita. Apapun kedudukan kita, entah itu kejadian, entah itu keluaran, tetapi kita harus lebih bagus dari orang-orang ahli Taurat. Nah, sekarang saudaraku, kita akan membicarakan tentang ahli Taurat. Tadi kita membicarakan tentang Taurat, mengenai Yesus, mengenai rencananya, penebusannya, menyucikan untuk selama-lamanya dan lain sebagainya. Kemudian Yesus membuat satu perbandingan bagaimana ahli Taurat dengan kehidupan orang-orang percaya. Kita lihat. Kita melihat satu cerita dalam firman Tuhan, saudaraku, di dalam Lukas pasal yang ke-8, 18 maksud saya, Lukas 18. Ini suatu, orang Jawa bilang pasemon, tapi sebetulnya ini bisa saja terjadi, ya. Hanya dipakai oleh Tuhan untuk sebagai sesuatu yang merupakan cerita pendek. Ayat yang ke-10 dari Lukas 18. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Jadi ada dua orang. Seorang adalah orang Farisi atau ahli Taurat, sama itu, ya, modelnya. Dan yang kedua adalah pemungut cukai. Pemungut cukai ini, saudaraku, di dalam kalangan orang Yahudi pada waktu itu dianggap sebagai orang yang berdosa besar, dianggap sebagai pengkhianat, antek Roma, penjajah. Jadi dosanya orang pemungut cukai ini sebanding dengan orang berzina, sebanding dengan dosa persundalan. Nah, dia ini, dua orang ini datang di dalam sinagog, dan ayat 11 mengatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang alim, bukan bezina. Dan kemudian dia menoleh ke belakang dan dia mengatakan, bukan juga seperti orang pemungut cukai ini. Apa yang dikatakan oleh ahli Taurat ini, orang Farisi ini, ini adalah suatu kebenaran, saudaraku. Memang dia bukan perampok, memang dia bukan pezina, memang itu orang yang betul-betul baik. Orang yang konsisten, yang konsekuen di dalam menjalankan agamanya. Dan dia mengatakan itu secara benar. Tetapi sayangnya, saudaraku, di dalam kebenarannya ini, saudaraku, dia menggunakan kebenaran yang ada di dalam benak pikirannya sendiri. Dia tidak menggunakan kebenaran yang sesungguhnya datang dari Tuhan. Saudara perhatikan ini, tentang kebenaran ini. Dia menggunakan kebenarannya sendiri. Dan kemudian dia mengandalkan apa yang menjadi jasanya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini orang yang taat ini, saudaraku. Ini bukan Farisi kaleng-kaleng ini. Ini Farisi tulen. Kita saja tidak seperti ini, saudaraku. Kadang-kadang kita lupa tugas kita. Kita lupa bawa kolektor aja enggak. Lupa. Tetapi orang Farisi, orang yang dimaksud ini, saudaraku, dia betul-betul menjalani hal yang semacam itu. Tetapi saudaraku,
Tuhan nanti akan memberitahukan kepada kita apa yang dipikirkan oleh orang Farisi ini. Dia memikirkan hanya kebenaran dari pihaknya sendiri. Ya. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang lain, Roma. Nah, ini Roma ini yang membongkar orang ahli Taurat dan orang Farisi ini, saudaraku, secara mendalam. Kita wajib untuk mendengar ini, saudaraku, supaya kita tahu siapa sih ahli Taurat itu, siapa sih orang Farisi itu, kenapa sih dia kok dibuat pembanding. Ini Paulus yang mengatakan, Roma 9 ayat 1 mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan segala janji. Mereka adalah keturunan dari bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Mungkin terlalu panjang, saudara, saudara sulit untuk mengikuti. Mari kita kupas satu-satu. Ini Rasul Paulus mengatakan, ahli Taurat itu siapa? Orang Farisi itu siapa? Orang Israel itu siapa? Dan Paulus ini mengatakan, aku ini mau ngomong yang benar. Dan aku ini tidak pura-pura, aku ini tidak dusta. Kalau aku berbicara, suara hatiku ini juga bersaksi bersama dengan Roh Kudus. Bahwa aku ini sangat bersedih dan berduka tentang bangsaku Israel. Bahkan rasa-rasanya aku ini mau terkutuk, mau terpisah dari Kristus. Karena aku ini menyayangi bangsaku, saudara-saudaraku, secara jasmania. Kenapa? Sebab, lah ini ada konklusinya. Sebab mereka itu orang-orang Israel, mereka itu sudah ditentukan diangkat menjadi anak, artinya manusia-manusia ilahi, keturunan dari ilahi, dan mereka telah menerima kemuliaan dan janji-janji, serta hukum Taurat yang sangat luar biasa itu, serta ritual ibadah disertai dengan segala janji. Dan mereka, bangsa itu ditentukan mempunyai keturunan dari bapak-bapak leluhur yang menurunkan Kristus di dalam keadaannya sebagai manusia. Dia di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Jadi Rasul Paulus itu begitu yakin bahwa Allah itu memiliki suatu rencana bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Farisi, bagi orang ahli-ahli Taurat. Dan mereka itu mendapat kesempatan yang besar. Tetapi apa yang jadi? Mereka menolak. Mereka tidak bisa untuk menerima itu. Nanti kita tahu kenapa dia kok tidak bisa menerima.
Oleh karena kebenaran itu tidak nyampe, saudaraku. Dia selalu menggunakan pikiran-pikirannya itu untuk dia tidak mau untuk berkembang, untuk mengetahui rencana Allah selanjutnya. Nah, sampai di sini nih saya juga kepikiran, saudaraku. Mereka itu begitu setia. Terus bagaimana dengan mereka nanti? Kalau mereka sudah menyelesaikan hidup di dunia ini. Apa mereka itu masuk neraka? Padahal mereka itu, Rasul Paulus mengatakan, mereka itu orang yang baik. Orang yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang luar biasa. Tapi tetap menolak. Oleh sebab itu, ada firman yang mengatakan, bukan aku yang menuduh kamu, tetapi Musa yang akan menuduh kamu. Dan ini suatu misteri. Saya belum sampai untuk mikirkan ke situ. Tapi perkataan ini sangat mengganggu pikiran saya untuk saya mencari apa yang dimaksud dengan perkataan itu. Bukan aku yang menuntut kamu, tetapi Musa yang akan menuntut kamu. Loh, berarti ada dua tuntutan. Ada tuntutan Musa, ada tuntutan tentang Kristus. Mudah-mudahan Tuhan akan bukakan itu dalam waktu yang pendek nanti, ya. Kemudian kita lihat selanjutnya bagaimana risaunya hati seorang Paulus ini. Kita lihat di dalam pasal yang ke-10 ayat 1 dan seterusnya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka itu diselamatkan. Nah, kalau kita baca ayat ini, supaya mereka itu diselamatkan, berarti mereka itu tidak selamat loh, saudara. Apa benar demikian? Apa benar demikian? Apakah orang-orang Israel itu berdosa dengan dia berpegang kepada keyakinan Taurat? Bahkan Taurat itu adalah firman Allah yang dia tekuni, yang dia percayai. Oleh sebab itu, saudaraku, kita perlu untuk belajar hal ini. Supaya kita tahu rencana Tuhan itu. Keadilan Tuhan itu luar biasa. Tapi nanti saudara tahu. Kemudian ayat yang kedua, pasal yang 10 tadi. Sebab aku dapat bersaksi tentang mereka. Bahwa mereka itu sungguh-sungguh giat untuk Allah. Orang Israel itu giat loh kerjanya untuk Allah. Ingat tadi orang Farisi itu bilang, aku begini, aku tidak ini, aku tidak bersalah, aku melakukan kewajibanku. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Dan kemudian Paulus mengatakan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Lah ini loh saudara. Jadi pengertian yang benar itu belum nyampe di dalam dia. Dia itu hanya ikut dalam tradisi, ikut di dalam sesuatu yang mereka tahu, tetapi mereka tidak berkembang di dalam pengetahuan itu. Ya, oleh karena pengertian mereka belum mencapai suatu kebenaran. Nah ini yang kita pelajari, saudaraku, bahwa kita ini mendapat suatu kemurahan untuk kita ini mengetahui sesuatu yang benar. Yang benar itu, saudara, ada ayat yang mengatakan, apakah Allah itu hanya Allahnya orang Israel? Tidak. Dia adalah Allah dari seluruh bangsa di dunia ini, termasuk kita. Oleh sebab itu, rencana Allah itu tadinya, dia akan membangkitkan Israel, tetapi Israel ini terkenal dengan kekerasan hatinya, dia tetap menolak, tetapi di saat penolakan itu,
kasih Allah itu tidak terbatas. Dia meluber sampai ke seluruh muka bumi ini. Sampai kepada kita ini, saudaraku, yang tadinya tidak mempunyai janji apa-apa. Tetapi oleh karena berita Injil, berita kasih karunia, berita tentang Kristus yang mati di atas kayu salib, itu yang merobohkan tembok pemisah antara orang Israel dengan bangsa kafir. Sehingga kita yang tadinya tidak terhitung, oleh karena penolakan Israel, maka kita dihisapkan di dalam kasih karunia dan kita menjadi umat pilihan Allah. Yang ini harus kita tahu, saudaraku. Jadi kalau kita ini jadi orang Kristen, kalau tidak ngerti ini, arep apa? Mau apa? Ikut-ikutan gereja itu mau apa? Kan gitu pertanyaannya. Tetapi kalau kita ini tahu bahwa kita ini mendapat kasih karunia, maka kita harus menggunakan kesempatan ini, saudaraku, untuk sungguh-sungguh kita menghormati rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menyatakan, melakukan kehendak Allah. Lah kehendak Allah itu apa? Lah ini yang jadi masalah. Kalau kita tidak ngerti ini ya, kita yang nggak tahu kehendak Allah itu apa ya. Kehendak Allah itu kita pergi gereja, ya pokoknya kita bayar perpuluhan, pokoknya kita nyumbang ini nyumbang itu, ya itu. Bukan, saudaraku, itu perbuatan baik. Tapi kehendak Allah yang inti itu loh. Apa? Ya secara singkat, satu, kita dibenarkan oleh karena kita iman kepada Kristus. Itu kehendak Allah. Jadi pertama kita ini mengalami pembenaran. Oleh karena kasih karunia itu kita terima, maka Tuhan mengatakan engkau dibenarkan. Kalau kita sudah dibenarkan, saudaraku, oleh karena iman kita kepada Kristus, maka selanjutnya dari kebenaran itu didewasakan lebih lanjut untuk menjalankan sesuatu hidup yang kudus di hadapan Allah. Kalau kita benar itu dikasih contoh loh, saudaraku. Hendaklah engkau benar seperti aku benar. Kemudian engkau kudus, jadilah kudus oleh karena aku kudus. Jadi Tuhan itu memberi tuntunan. Bukan hanya tontonan, saudaraku, tapi tuntunan supaya umat ini tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu ialah kita dibenarkan. Kita kalau mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia adalah sarana dari pengampunan dosa, maka kita jangan melakukan dosa lagi, bertobat. Lah itu kebenaran itu. Oleh karena kita mau bertobat, maka kita bisa menjadi orang yang dikuduskan. Oleh karena Allah itu kudus. Dan kalau kita kudus, kita ini menjadi milik Tuhan, milik kesayangannya. Dan orang yang kudus itu pasti akan dipakai oleh Tuhan sebagai imamat yang rajani. Umat milik Allah sendiri yang dikuduskan. Dan dia akan memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi semuanya itu ada mata rantai, saudaraku. Dan kalau kita sudah dibenarkan, dikuduskan, Tuhan juga mengatakan, hendaklah engkau sempurna seperti aku sempurna. Sempurna itu, sempurna ya apa? Kan susah kita kalau ditanya orang sempurna itu yang kayak apa sih? Kita mengacu kepada firman Tuhan di Korintus, saudara.
Segala sesuatu ini nanti akan yang tersisa adalah iman, yaitu dibenarkan, pengharapan, yaitu disucikan, dan kasih. Ini sempurna. Jadi kalau sesempurna itu apa? Kata ganti sempurna itu ialah perbuatan kasih. Jadi kalau kita itu mau tanya sempurna itu kayak apa ya? Sempurna di dalam kasihnya. Sempurna dalam kasihnya itu gimana ya? Ya berbuat. Iman, pengharapan, kasih, yang terbesar adalah kasih. Saudara pikir enggak kalau di surga nanti iman itu sudah tidak ada, saudara. Pengharapan itu juga tidak ada. Olah apa? Sudah semuanya dilihat, sudah dipunyai. Ngapain kita ngandalkan iman, pengharapan? Loh, tetapi saudaraku, jangan kita bilang iman pengharapan itu hilang, saudaraku. Tidak. Iman pengharapan itu memang sudah selesai zamannya. Tapi dia akan bermutasi, masuk di dalam pekerjaan-pekerjaan kasih. Oleh karena kasih ini atau sempurna ini adalah sesuatu yang bisa berinteraksi antara manusia dengan manusia. Kalau kita punya iman, saudaraku, kadang-kadang kita terjebak dengan kesombongan iman kita. Dan kita tetap bodoh. Apalagi kalau kita merasa bahwa kita ini jadi orang yang suci. Waduh, ini lebih berbahaya lagi. Kalau ini berhenti stagnan di sana, tambah sombong, saudaraku. Tetapi Tuhan mau, jangan stagnan, jangan berhenti. Tetapi ini harus segera, secepatnya, untuk menjadi suatu kenyataan. Kita hidup di dalam kasih Allah. Pengertian ini yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang yang mengaku percaya. Tetapi kita saat ini, hari ini kita jadi mengerti. Kita kembali kepada Roma 11, saudaraku. Sebagai ayat terakhir mengatakan, Paulus ini mengatakan, maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Ini Israel ini kesandung dan kemudian jatuh terkapar. Sekali-kali tidak. Nah ini saudaraku, ini yang harus kita pikirkan. Allah itu penuh dengan belas kasihan. Dia konsisten dengan umatnya. Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan itu telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, bangsa kafir, supaya membuat mereka itu cemburu. Ya ini tadi yang saya katakan, saudaraku, kasih Allah itu ditujukan kepada Israel miliknya, tetapi karena ditolak, kasih Allah itu meluber keluar, dan dia memenuhi seluruh dunia ini. Ya. Sebab pelanggaran mereka itu berarti bagi kekayaan dunia. Itu ayat yang ke-12. Ayat 11 mengatakan tadi, maka aku bertanya, adakah mereka itu tersandung dan harus jatuh? Tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan atau berita Injil telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya apa? Membuat Israel itu menjadi cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka itu berarti kekayaan bagi dunia. Jadi pelanggaran Israel itu bukan membawa kita ini tambah hancur, saudaraku. Tetapi justru kasih Allah itu beralih kepada kita, bangsa kafir ini. Dan Tuhan mengatakan, sebab jika pelanggaran Israel itu berarti kekayaan bagi kita, bagi dunia, dan kekurangan Israel itu menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Suatu saat loh saudaraku, firman Allah ini sudah menubuatkan mereka itu akan bertobat loh. Jangan kita sangka kemudian
Tuhan membuang mereka, tidak. Mereka suatu saat akan bertobat. Tetapi kalau mereka bertobat, saudaraku, ada orang yang bilang kesempatan bagi bangsa kafir ditutup. Masuk begitu? Ya kita baca aja ya. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, kekurangan mereka bagi kekayaan bagi bangsa lain, terlebih-lebih dari lagi kesempurnaan mereka. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan dari ketidaktaatan mereka. Jadi saudaraku, firman ini mengatakan kalau saja Israel itu bertobat, itu sesuatu yang luar biasa saudaraku. Maka kepercayaan kita terhadap Kristus itu akan lebih mendunia. Keselamatan itu akan lebih utuh, lebih menyebar saudaraku. Ini yang harus menjadi pandangan kita ke depan saudara. Jadi sebetulnya kita ini hidup di dalam kasih karunia. Kita tidak akan berkurang-kurang, tetapi kita akan bertambah-tambah. Ini yang Tuhan mau di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita ini menganggap bahwa kita masuk di dalam sesuatu yang buruk, tetapi justru kita memasuki era-era yang baru, di mana kedatangan Tuhan semakin dekat. Kita nggak tahu kapan Israel itu akan bertobat. Tetapi apabila dia itu bertobat, maka luar biasa dunia ini. Kerajaan Allah itu akan memenuhi seluruh bumi ini. Inilah yang menjadi harapan kita, saudaraku, dan kita mengerti akan rencana Tuhan yang sangat indah ke depan. Amin. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 5 ya. Yesus terindah. Iya, Yesus terindah. Iya, iya. Bagaimana harus ku ucapkan rasa terima kasihku. Tiada kata yang terindah yang dapat ku ucapkan bagi kebesaranmu. Yesus terindah, firman-Mu ajaib, tanah liat yang hina Kau ciptakan menjadi bentuk yang mulia. Kita belajar nyanyi ini. Bagaimana harus ku ucapkan rasa terima kasihku.
tiada yang terindah dan dapat kuucapkan bagi kebesaran-Mu. Refrain. Yesus terindah, firman-Mu ajaib, tanah liat yang hina Kau ciptakan menjadi bentuk yang mulia. Refrain. Yesus terindah, firman-Mu ajaib, tanah liat yang hina Kau ciptakan menjadi bentuk yang mulia. Refrain pasal yang kedua, refrain yang kedua. Yesus terindah, firman-Mu ajaib, keping-keping yang hancur berserakan, firman-Mu jadikan satu. Ulangi, refrain. Yesus terindah, firman-Mu ajaib, keping-keping yang hancur berserakan, firman-Mu jadikan satu. Refrain yang ketiga. Yesus terindah, firman-Mu ajaib, domba yang jatuh ke sumur yang dalam, tangan kasih-Mu mengangkatnya. Refrain keempat. Yesus terindah, firman-Mu ajaib, nikah yang hancur Kau jadikan satu, Kau berikan hidup bahagia. Refrain kelima. Yesus terindah, firman-Mu ajaib, ku persembahkan segala kepujian bagi kebesaran-Mu. Nyanyian ini sesungguhnya, saudaraku, mempunyai kata-kata yang indah sekali. Sayang kalau kita tidak mengenalnya, dan kemudian kita sebagai GPT yang merasa asing dengan nyanyian kita, ya. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan sekali lagi. Yesus terindah, firman-Mu
lihat yang hina Kau ciptakan menjadi bentuk yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Engkau berikan bagi kami, dan kami telah menyelesaikan ibadah pendalaman Alkitab. Masih banyak Tuhan kekurangan dari pihak kami, tetapi kami mohonkan tetap kemurahan Tuhan menyertai kami. Oleh karena Engkau akan melengkapi kami, dan tidak ada kekurangan dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengenal Engkau secara utuh dan benar. Inilah Tuhan doa kami. Dan kami dalam kesempatan ini juga berdoa buat seorang saudara kami, anak Bayu, yang akan bekerja ke Pulau Bali. Tuhan, sertai saudara ini, berikan keberanian, keteguhan, ketekunan untuk berani menghadapi segala kenyataan di dalam hidup ini, dan berikan Tuhan jalan keberhasilan supaya dalam Engkau ada kemuliaan bagi anak-anak-Mu yang mempercayakan diri kepadamu. Dan juga seorang anak membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam masalahnya. Kami tidak tahu Tuhan masalah apa yang ada padanya, tetapi Engkau Allah yang mengetahui. Dan kami di tempat ini hanya mendoakan anak ini supaya mendapat pertolongan dan solusi yang baik dari Tuhan. Tuhan, gugahkan hati mereka supaya mereka berbalik kepada Engkau. Jikalau mereka berbalik kepada Engkau, tidak ada barang yang mustahil, Tuhan. Engkau akan menyelesaikan dengan segala pertolongan-Mu, dan setiap orang yang membutuhkan Engkau, mereka akan mendapat kelepasan atas pertolongan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohonkan berkat-Mu. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita surgawi, keselamatan yang kekal, dan segala berkat-berkat jasmania akan diberikan kepada kita dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan melengkapi hidup kita dan kita menuju ke arah kesempurnaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mohonkan semuanya ini. Amin, amin. Tuhan berkati.